Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya ke dokter itu mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan per bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar akan dikenakan denda. Ya sudahlah, orang susah bilang sakit. Itulah mengapa dalam sebulan ini aku yang menggantikan emak mengumpulkan barang bekas dari toko dan warung. Aku mengumpulkan barang bekas yang dibuang orang sembarangan. Aku tidak habis pikir kenapa orang membuang sampah sembarangan. Tidakkah mereka tahu bahwa hal tersebut dapat merusak bumi yang kita tinggal ini? Sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Semula, emak memilih menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah emak yang kecil tidak sebanding dengan risiko yang dihadapinya. Kalau ada baju yang luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Tak kuat lagi mencuci. Lalu, emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan 10 sampai 15 kilogram sampah. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah yang dikumpulkan dijual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Emak akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan sekolahku. Dengan segala keterbatasan, emak mampu memenuhi itu semua. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Ai, bagaimanapun pedihnya hidup, ingat, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah untuk menggapai cita-citamu. Itu pesan emak. Sekarang, emak sakit keras. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kamu. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Lihatlah langit biru itu, Aini. Memandanglah ke sana. Apa yang kamu lakukan sudah menjadi cahaya bagi orang lain. Berapa ton sampah yang engkau dan emak kumpulkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Oh iya, sampah. Kalian pasti bertanya, dari mana aku mendapatkan handphone Android ini? Kalian pasti curiga kan? Karena aku anak pemulung. Baiklah, akan aku tunjukkan. Akan aku jelaskan bagaimana aku mendapatkan handphone Android ini. Jadi begini, dalam rangka acara 17 Agustusan, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Dan aku ditunjuk sebagai kepala regu. Awalnya sih ragu, tapi kami berlatih dengan keras.
Dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang gini, "Aini, kamu hebat. Ini jempol buat kamu. Tunggu bonus dari Pak Lurah ya. Hehehe." Nah, jadi jelaskan dari mana aku mendapatkan handphone Android ini. Handphone Android ini merupakan bonus dari Pak Lurah. Kalian masih belum percaya? Baiklah, akan aku tunjukkan bagaimana aku menjadi kepala regu. Hormat! Gerak! Kiri! 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 Kiri, kiri! Maju! Jalan! Kiri! Kanan, kanan! Kiri! Kanan, kanan! Nah, bagaimana? Kalian sudah percaya? Oh ya, sampah. Sampah. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini, Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah tidak ikut meningkat. Di mana ini? Panas sekali. Langit pekat. Pohon-pohon mati. Air. Di mana air? Haus. Lihat. Kedua mata orang itu memerah. Kulitnya mengelupas. Jangan. Jangan mendekat. Jangan. Pergi. 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 Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang harus kulakukan dengan barang-barang ini? Sekali waktu, ibu guru pernah mengajakku untuk mengikuti workshop. Di sana, diajarkan bagaimana cara mengelola sampah dari tak bernilai menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran bekas, tas plastik kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan juga lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang tersebut bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu, kenapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Cuaca sedang cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. Oh ya, tanggal berapa sekarang? Oh, tanggal 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini untuk dijadikan sebagai galeri dan tempat untuk pelatihan. Barang-barang hasil daur ulang akan tersusun rapi di tempat ini. Iya. Bapak, sampah-sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak membawa kemari.
larang Bapak harus terus ya Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu lagi memungut barang bekas dari toko dan warung. Mereka dengan senang hati membawanya ke rumah. Akhirnya, orang-orang di lingkungan ini memiliki kesadaran mengelola sampah dari rumahnya masing-masing. Ini kemajuan berarti. Melalui postinganku di media sosial, aktivitas daur ulang dapat ditonton lebih banyak orang. Semoga hal sederhana yang aku lakuin bisa menginspirasi teman-teman sebayakku. Tapi handphone ini harus aku jual untuk berobat emak. Emak harus sembuh dari sakitnya. Obat yang aku beli dari warung sudah tak mampu lagi mengobati. Ya, silakan masuk teman-teman. Ayo kita pisahkan dulu barang-barang ini. Botol bekas di sudut sebelah sana, kargo sebelah sini, koran bekas di sudut sini, dan yang lainnya disimpan di sini saja. Ini contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari lintingan koran bekas. Cukup mudah membuatnya. Ya, halo. Iya Pak, benar saya ini. Iya Pak, benar. Saya dan teman-teman yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan jadwal pamerannya Pak? Oh. Baik, akan saya usahakan. Boleh Pak, boleh. Silahkan datang ke rumah untuk melihat-lihat. Baik Pak. Terima kasih. Teman-teman, kita mendapat undangan pameran bulan depan. Kerajinan daur ulang kita akan dipajang bersama perajin daur ulang lainnya. Tapi bagaimana kalau hasil kerajinan daur ulang kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan dan menganggap tidak profesional. Duh, bagaimana ini? Apa aku harus tolak tawarannya? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri dan yakin. Ya, percaya diri. Ayo, ini kesempatan baik. Ayo lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Sesuai dengan gambarnya ya. Barang yang sudah jadi disimpan di sudut sebelah sini. Sebentar, kita foto dulu. Coba dari sudut sebelah sana. Oke. Mari kita selesaikan yang lainnya. Mengguntingnya jangan terlampau pendek, nanti susah menyambungnya. Coba lihat, pinggirannya harus terlihat rapi. Aku baru saja mengantar emak pergi ke dokter. Sebenarnya penyakit emak membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter tidak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Dia hanya memberikan instruksi berapa kali emak meminum obat dalam sehari. Tatapan emak mengisyaratkan untuk segera membawanya ke rumah. Dalam perjalanan, emak sempat berbisik. Ay, kamu pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya.
Lingga, Kiki, dan Eza berjanji datang ke rumah. Mereka akan membantu menyumbangkan botol bekas yang telah mereka kumpulkan. Mereka juga akan membantu mempublikasikan hasil kerajinan tangan daur ulang ini. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku. Ling, Ki, Za, we are best friends forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku.